Oke adik-adik, selamat pagi. Nah, di sini akan dijelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud es menjadi uap. Nah, mungkin sulit menghitung atau mengetahui berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud es sampai menjadi uap. Nah, makanya dari teks ini, dari materi ini, diharapkan kamu bisa mengerti ya. Nah, tentunya sering dijumpai permasalahan atau pada soal bagaimana menghitung banyaknya kalor untuk mengubah wujud es hingga menjadi wujud uap. Nah, untuk memecahkan masalah itu, maka harus paham tentang materi pengaruh kalor terhadap suhu zat, juga kalor lebur, juga kalor uap. Ya. Nah, kalor lebur yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan suatu zat. Biasanya dari wujud padat menjadi cair, begitu ya. Atau kalor uap, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud cair menjadi gas. Nah, coba perhatikan grafik ini, yang ini. Nah, di sini adalah grafik QT pada perubahan wujud es menjadi uap ya. Jadi kalor di sumbu X, suhu di sumbu Y ya. Nah, ada beberapa titik dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E. Nah, secara ringkas A ke B itu adalah wujud es ya. Perhatikan itu koordinat 0. Nah, jadi A ke B itu wujudnya es ya, atau suhunya di bawah 0 berarti minus ya, atau di sini bisa sebentar. Nah, ini garis A ke B menunjukkan es mengalami kenaikan suhu ya. Kalau es menjadi cair, tentu dia mengalami kenaikan suhu atau melepaskan kalor ya. Maka digunakanlah rumus seperti ini. Sebentar. Seperti ini ya. Q sama dengan massa dikali kalor jenis es dikali perubahan suhu, itu ya. Maka sudah bisa dipahami dari titik A ke B tadi.
Kemudian yang kedua, dari garis B ke C, perhatikan itu datar ya, menunjukkan walaupun sejumlah kalor diberikan pada zat, suhunya tetap 0 derajat Celcius. Tetapi es mulai mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair ya. Maka rumus yang digunakan di situ ini dia. Kalor lebur ya. Ini dia. Nah, kemudian selanjutnya garis C ke D menunjukkan air mengalami kenaikan suhu dari 0 derajat sampai mendidih 100 derajat ya. Maka digunakanlah rumus Q sama dengan massa dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu ya. Berarti sudah ada 3 kalor ya, 3 fase, 3 bagian ya. Oke, yang berikutnya garis D ke E menunjukkan walaupun sejumlah kalor diberikan pada zat, suhunya tetap 100 derajat Celcius. Nah, di sini rumus yang digunakan Q sama dengan massa dikali kalor uap ya. Kalor uap, massa dikali kalor uap. Ini dia. Nah, contoh soal ya. Nah, pada tekanan 1 atm terdapat 500 gram es bersuhu minus 2 derajat Celcius. Es tersebut dipanaskan hingga dingin, lalu diuapkan semuanya. Jika kalori jenis es sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur esnya 80 kalori per gram, dan kalori uap air 9000 kalori per gram. Berapakah kalori yang dibutuhkan? Nah, ini sama seperti grafik yang tadi ya. Maka penyelesaiannya, pada tekanan 1 atmosfer air mencair pada suhu 0 derajat Celcius dan menguap pada suhu 100 derajat. Nah, berarti untuk menghitung kalornya dibuatlah seperti grafik di bawah ini ya. Oke. Maka ada 4 fase kalor yang diperlukan. Pertama, mengubah wujud es menjadi air ya. Lalu kedua, pada wujud air, dan yang ketiga mengubah wujud air menjadi mendidih, dan yang keempat menguap. Maka seperti pada penyelesaian seperti di situ, masukkan nilainya ya. Q sama dengan 500 dikali 0,5
dikali 2 ditambah 500 dikali 80 ditambah lagi 500 dikali 1 dikali 100, lalu ditambah 500 dikali 9.000 sama dengan 500 ditambah 40.000 ditambah 50.000 dan ditambah 4.500.000 sama dengan 4.590.500 kalori sama dengan 4.590,5 kilokalori begitu. Maka kalori yang diperlukan untuk menguapkan seluruh es yang suhu mula-mulanya minus 2 adalah sebesar 4.590,5 kilokalori. Nah, begitu ya. Oke, contoh soal yang kedua. Es bermassa 100 gram bersuhu minus 10 derajat Celcius. Kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalori lebur es 80 kalori per gram. Berapakah suhu air es tersebut jika diberi kalori sebesar 10.000 kalori? Berapa suhu akhir es? Maka kalori yang diperlukan untuk mengubah suhu es dari minus 10 menjadi 0 yakni Q1 sama dengan M massa dikali kalori jenis es dikali perubahan suhu. 100 dikali 0,5 dikali 10 sama dengan 500 kalori. Kemudian kalori yang diperlukan mengubah wujud es pada suhu 0 derajat. Q2 sama dengan massa dikali kalori lebur es. 100 dikali 80 8.000 kalori. Sisa kalori yang digunakan untuk menaikkan suhu dari 0 derajat hingga T derajat Celcius. Kalori sisa sama dengan kalori total dikurang Q1 tambah Q2. Q sisa, kalori sisa sama dengan 10.000 dikurang 500 ditambah 8.000 sama dengan 10.000 kurang 8.500 sama dengan 1.500 kalori ya. Begitu. Terima kasih.